Pesugihan di warung bakso Mas Gondrong. Di sebuah sudut jalan Kahfi 2, ada warung bakso yang dikenal sebagai Bakso Wonogiri Mas Gondrong. Warung itu selalu ramai, bahkan hingga larut malam. Orang-orang dari berbagai penjuru datang untuk mencicipi bakso yang katanya punya rasa yang tiada tandingannya. Namun, di balik kesuksesan itu, beredar kabar tentang cerita mistis yang menyelimuti warung tersebut. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya, like, share, and komentar video ini. Menurut warga setempat, warung itu dulunya hanya gubuk kecil yang sepi pembeli. Mas Gondrong, pemiliknya, dikenal sebagai pria sederhana yang berjuang keras untuk menghidupi keluarganya. Namun, semuanya berubah setelah dia menghilang selama seminggu dan kembali dengan penampilan yang sedikit berbeda, matanya tampak lebih tajam, dan dia lebih pendiam dari biasanya. Sejak saat itu, warungnya mulai ramai. Orang-orang yang awalnya hanya lewat tiba-tiba tergoda untuk mampir. Anehnya, banyak yang mengaku bakso di sana memiliki rasa yang membuat ketagihan. Bahkan, beberapa pelanggan merasa sulit mengingat pengalaman makan di sana, hanya menyadari bahwa mereka selalu ingin kembali. Kabar burung pun mulai tersebar. Ada yang mengatakan Mas Gondrong telah melakukan pesugihan di sebuah tempat angker di Wonogiri. Konon, dia melakukan ritual menyerahkan sesuatu sebagai tumbal untuk mendapat keberuntungan. Beberapa pelanggan mengaku pernah melihat bayangan hitam melintas di dapur warung saat malam hari. Ada juga yang mendengar suara-suara aneh seperti orang berbisik, meski tidak ada siapa-siapa di sekitar. Namun, Mas Gondrong selalu membantah semua tuduhan itu. Saya hanya bekerja keras, masak dengan hati, dan berdoa. Itu saja, ujarnya setiap kali ditanya. Meski cerita mistis itu semakin ramai diperbincangkan, warung bakso Mas Gondrong justru semakin viral. Banyak orang penasaran ingin mencoba langsung. Sebagian datang untuk makan, sebagian lagi untuk mencari tahu apakah kabar mistis itu benar. Di balik semua kisah seram dan kelezatan bakso yang mengundang rasa penasaran, satu hal tetap menjadi misteri, apa sebenarnya rahasia di balik kesuksesan warung bakso Mas Gondrong? Apakah hanya kerja keras dan kualitas masakan, atau ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya? Hingga kini, warung itu tetap berdiri kokoh, menjadi magnet bagi pencinta kuliner sekaligus pencari cerita mistis. Jika Anda melewati jalan Kahfi 2, mampirlah ke sana, siapa tahu Anda bisa merasakan sendiri keunikan bakso Wonogiri Mas Gondrong. Tapi, hati-hati, jangan sampai Anda terjebak oleh rasa yang tak bisa dilupakan. Semakin lama, cerita mistis di warung bakso Mas Gondrong menjadi topik hangat di kalangan pelanggan dan warga sekitar. Beberapa pelanggan yang mengaku penasaran mulai mencoba menyelinap ke bagian dapur untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, mereka selalu dihentikan oleh Mas Gondrong atau karyawannya dengan alasan dapur adalah area khusus yang tidak boleh dimasuki siapapun. Salah satu pelanggan setia, Dimas, merasa ada yang aneh. Suatu malam, ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Dimas bersembunyi di dekat warung setelah tutup, menunggu hingga suasana benar-benar sepi. Sekitar pukul 2 dini hari, ia melihat Mas Gondrong keluar dari dapur dengan membawa sebuah baskom besar yang ditutupi kain hitam. Rasa penasaran Dimas memuncak, dan ia pun membuntuti Mas Gondrong dari kejauhan. Mas Gondrong berjalan menuju sebuah area kosong di belakang warung yang dipenuhi pepohonan rimbun. Di sana, ia berhenti di depan sebuah batu besar yang tampak seperti altar kuno. Dengan gerakan hati-hati, Mas Gondrong membuka kain hitam yang menutupi baskom itu. Meski gelap, Dimas bisa mencium aroma anyir yang kuat, seperti darah segar. Dimas menahan napas saat melihat Mas Gondrong mulai berdoa dengan suara lirih. Dari tempat persembunyiannya, ia mendengar kalimat-kalimat aneh yang tidak dimengerti. Sesaat kemudian, angin kencang tiba-tiba berhembus, diikuti suara gemuruh yang entah berasal dari mana. Dimas merasakan bulu kuduknya meremang. Ia melihat bayangan hitam besar muncul di belakang Mas Gondrong, berbentuk seperti sosok raksasa bertanduk. Dimas tidak sanggup lagi melihat apa yang terjadi. Ia berlari sekencang mungkin meninggalkan tempat itu, tanpa peduli bahwa suara-suara bisikan mulai terdengar di telinganya, memanggil namanya. Setelah kejadian itu, Dimas jatuh sakit selama beberapa hari. Tubuhnya lemas, dan ia terus bermimpi buruk tentang sosok bertanduk yang ia lihat di malam itu. Ketika akhirnya ia pulih, Dimas memutuskan untuk menceritakan pengalamannya kepada beberapa teman. Sayangnya, cerita itu hanya dianggap sebagai omong kosong. Namun, satu persatu, orang-orang yang mulai menyelidiki lebih dalam tentang warung bakso Mas Gondrong mengalami kejadian aneh. Ada yang mengaku mendengar suara tangisan saat memakan bakso,
Ada pula yang merasa diawasi oleh sesuatu saat sedang makan di sana. Bahkan, seorang pelanggan mendadak kesurupan dan berteriak, "Kembalikan nyawa itu," sebelum akhirnya pingsan. Meski banyak cerita aneh beredar, warung bakso Mas Gondrong tetap laris manis. Bahkan, semakin banyak orang yang datang, seolah cerita-cerita mistis itu justru menambah daya tarik warung tersebut. Mas Gondrong sendiri hanya tersenyum setiap kali ditanya tentang kabar burung itu. Orang-orang suka berimajinasi, katanya dengan tenang. Namun, ada satu hal yang membuat semua orang terdiam. Saat seorang wartawan mencoba mewawancarai Mas Gondrong tentang rahasia kelezatan baksonya, Mas Gondrong hanya menjawab dengan satu kalimat singkat yang menciptakan lebih banyak misteri, karena mereka tidak pernah menolak. Apa maksudnya? Tidak ada yang tahu. Yang pasti, warung bakso itu tetap menjadi tempat yang dipenuhi rasa penasaran dan ketakutan. Beranikah Anda mencobanya? Setelah kabar tentang keanehan di warung bakso Mas Gondrong semakin menyebar, muncul laporan mengejutkan. Beberapa pelanggan dikabarkan menghilang setelah makan di sana. Awalnya, warga mengira hal itu hanya kebetulan. Namun, setelah 3 orang yang tidak saling kenal hilang dalam waktu sepekan, masyarakat mulai resah. Salah satu keluarga korban melapor ke polisi, namun penyelidikan tidak menemukan bukti kuat yang mengaitkan hilangnya mereka dengan warung bakso itu. Mas Gondrong tetap menjalankan usahanya seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Namun, warga sekitar mulai melihat tanda-tanda aneh di sekitar warung, terutama pada malam hari. Seorang penjaga keamanan yang biasa berpatroli di Jalan Kahfi 2 mengaku melihat sosok-sosok bayangan di dalam warung saat tengah malam. Sosok itu tampak melayang-layang, bergerak seperti menari di antara meja-meja kosong. Ketika penjaga mendekat, bayangan itu lenyap begitu saja, meninggalkan suara bisikan samar yang terdengar seperti orang menangis. Cerita itu membuat beberapa warga semakin takut, tetapi bagi sebagian orang, justru menambah daya tarik untuk mencoba sensasi mistis makan di sana. Warung Mas Gondrong kini bukan hanya terkenal karena rasa baksonya, tapi juga sebagai warung bakso paling angker. Seorang jurnalis bernama Aditya memutuskan untuk mengungkap misteri ini. Ia menyamar sebagai pelanggan biasa dan duduk di salah satu meja, memesan semangkuk bakso sambil mengamati suasana warung. Tidak ada yang aneh di siang hari. Pelanggan datang dan pergi, menikmati bakso dengan ekspresi puas. Namun, saat malam tiba, suasana berubah. Aditya merasa hawa di sekitar warung menjadi dingin. Lampu yang tadinya terang mulai berkedip-kedip. Saat ia memperhatikan dapur, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam, bayangan hitam besar yang tampak seperti sosok bertanduk muncul sekilas di dekat Mas Gondrong. Aditya segera mengambil kamera untuk merekam, tetapi Mas Gondrong tiba-tiba menoleh ke arahnya dengan tatapan tajam. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Mas Gondrong dengan senyum misterius. Aditya hanya menggeleng, merasa tubuhnya lemas. Ia segera menyelesaikan makanannya dan keluar dari warung dengan tangan gemetar. Namun, kejadian itu tidak menghentikan Aditya. Ia memutuskan untuk kembali ke warung itu tengah malam, kali ini dengan kamera tersembunyi. Ia masuk ke halaman belakang warung dan menyelinap ke area pepohonan tempat Mas Gondrong pernah terlihat membawa baskom hitam. Di sana, Aditya menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah sumur tua yang tertutup kayu. Bau anyir menyengat keluar dari sana. Aditya mencoba membuka penutup sumur itu, tetapi ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ketika ia menoleh, Mas Gondrong sudah berdiri di belakangnya. "Kenapa kamu di sini?" tanya Mas Gondrong dengan nada rendah, tetapi matanya memancarkan sesuatu yang menakutkan. Sebelum Aditya sempat menjawab, ia merasa tubuhnya kaku. Suara bisikan memenuhi telinganya, dan bayangan-bayangan gelap mulai bermunculan di sekeliling mereka. Mas Gondrong mendekat dan berkata dengan suara dingin, "Kamu sudah terlalu jauh, Nak. Beberapa rahasia memang harus tetap terkubur." Keesokan harinya, Aditya tidak pernah ditemukan. Kamera yang ia bawa ditemukan di dekat sumur, tetapi semua rekaman di dalamnya kosong, seolah-olah tidak pernah ada apapun yang direkam. Meski semua cerita itu terus berkembang, warung bakso Mas Gondrong tetap ramai. Orang-orang yang datang entah tidak peduli atau tidak percaya dengan semua cerita mistis itu. Mereka hanya tahu satu hal, bakso di sana luar biasa lezat, dan rasa itu sulit ditemukan di tempat lain. Namun, bagi mereka yang tahu kisah sebenarnya, satu pertanyaan tetap terngiang, berapa banyak jiwa yang telah menjadi tumbal untuk kelezatan itu? Cerita ini hanyalah fiksi dan tidak ada kaitannya dengan kenyataan. Tujuannya semata-mata untuk hiburan. Jika Anda merasa terhibur atau penasaran, jangan lupa berbagi cerita ini kepada teman Anda.
Seminggu setelah hilangnya Aditya, suasana warung Mas Gondrong tetap seperti biasa, ramai oleh pelanggan yang menikmati semangkuk bakso legendaris. Namun, ada satu hal yang berbeda malam itu. Seorang pria tua berpakaian lusuh dengan tongkat kayu memasuki warung. Langkahnya lambat, namun setiap langkah terasa membawa hawa dingin. Para pelanggan yang melihatnya tiba-tiba merasa tidak nyaman, dan beberapa memilih pergi tanpa menyelesaikan makanannya. Pria tua itu langsung menuju meja terdekat dapur dan duduk dengan tenang. Mas Gondrong, yang biasanya ramah kepada semua pelanggan, tampak terkejut melihat pria itu. Untuk pertama kalinya, senyum di wajahnya memudar. Mas Gondrong, suara pria tua itu serak namun tegas, kamu tahu waktunya hampir tiba, bukan? Mas Gondrong diam, matanya tajam menatap pria tua itu. Beberapa pelanggan yang tersisa merasa ketegangan di antara mereka, meski tak ada yang mengerti maksudnya. Setelah beberapa saat, Mas Gondrong hanya menjawab singkat, aku sudah siap. Pria tua itu tertawa pelan, kemudian berkata, keserakahanmu akan segera dihitung. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, warung Mas Gondrong tutup lebih awal. Semua lampu dimatikan, dan suasana di sekitar warung menjadi gelap gulita. Namun, beberapa warga yang penasaran mengaku melihat cahaya redup berwarna merah dari dalam warung, seperti nyala api kecil. Di waktu yang sama, suara aneh terdengar dari arah belakang warung. Suara itu seperti jeritan manusia bercampur dengan suara binatang liar. Beberapa warga yang mencoba mendekat merasa tubuh mereka berat, seperti ditekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Akhirnya, mereka mundur, tidak berani melanjutkan. Namun, seorang pemuda bernama Raka, yang tinggal tak jauh dari sana, memutuskan untuk merekam kejadian itu. Dengan kamera ponsel, ia diam-diam mendekati warung dari sisi belakang. Ketika ia berhasil mengintip melalui celah di jendela, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dalam warung, Mas Gondrong sedang berdiri di tengah lingkaran yang dikelilingi oleh lilin-lilin hitam. Di hadapannya, ada sosok hitam besar dengan mata merah menyala, sosok yang sama seperti yang pernah dilihat Dimas. Mas Gondrong tampak berbicara dengan makhluk itu, menyerahkan sesuatu yang terlihat seperti mangkuk penuh darah. Raka merasa napasnya terhenti. Sebelum ia sempat bergerak, tiba-tiba sosok hitam itu menoleh ke arahnya. Mata merahnya menatap langsung ke tempat Raka bersembunyi. Dalam sekejap, jendela yang ia intip pecah, dan suara berat menggema, kamu tidak seharusnya ada di sini. Raka berlari sekencang mungkin, meninggalkan ponselnya yang terjatuh saat melarikan diri. Keesokan harinya, ia ditemukan di pinggir jalan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Saat ia terbangun di rumah sakit, Raka tidak bisa berbicara. Ia hanya bisa menunjuk-nunjuk sesuatu yang tidak terlihat, dengan wajah penuh ketakutan. Beberapa hari kemudian, warung Mas Gondrong tiba-tiba tutup tanpa ada pemberitahuan. Semua perabotan dan alat masak di dalamnya hilang, seolah-olah warung itu tidak pernah ada. Penduduk setempat yang mencoba masuk mendapati ruangan kosong, hanya menyisakan lantai yang penuh dengan noda hitam yang sulit dijelaskan. Namun, cerita belum selesai. Beberapa warga yang melewati bekas warung itu mengaku mendengar suara-suara aneh, seperti bunyi sendok dan mangkuk yang berdenting, atau suara orang tertawa kecil. Beberapa bahkan mengaku mencium aroma bakso yang kuat, meski jelas tidak ada siapapun di sana. Nama Mas Gondrong pun lenyap dari pembicaraan orang-orang, tetapi warungnya meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Hingga kini, tidak ada yang tahu kemana Mas Gondrong pergi, apa yang sebenarnya terjadi di malam terakhir itu, atau apa yang ia lakukan dengan sosok bertanduk besar itu. Namun, satu hal pasti, jika Anda melewati Jalan Kahfi 2 di malam hari, hati-hati jika Anda mencium aroma bakso yang menggoda. Mungkin, itu bukan hanya sekadar aroma makanan. Cerita ini berakhir di sini, meninggalkan misteri yang tak terpecahkan. Apakah Anda masih penasaran? Atau, mungkin lebih baik membiarkannya tetap menjadi rahasia yang terkubur selamanya?